Mbah Yai menciptakan amal wakidiyah. Amal wakidiyah menurut arti istilah beberapa doa yang tertulis dan terkandung dalam amal wakidiyah, mulai Fatihah ila Hadrati sampai Fatihah Batmuja, itu disebut sholawat ma'rifat. Terus beliau juga menaklif ajaran wakidiyah yang disebut ilmu wakidiyah. Ilmu wakidiyah ini itu juga mencerminkan sebagai Islam dan iman. Ada lahir, ada batin. Seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Kiai Majuki. Nyambung. Listrik itu kabelnya kalau mentok tidak mungkin bisa makan. Seperti apa yang dilakukan Kiai Majuki tadi. Nah, beliau tahu itu sehingga beliau menciptakan ilmu lahir dan batin, di mana ilmu batin itu yaitu lillah billah, lirasul birasul, lilaus bilaus. Sedangkan ilmu lahir merupakan Islam itu yuk tikula saking akor kabin amal suman anfak fal anfak itu lahir. Jadi kalau ngisi bidang itu pasti lahir. Dan ilmu akidiyah mulai lillah hingga lilaus itu merupakan batin, di mana ilmu itu sebagai keimanan kita. Sedangkan yukti dan seterusnya itu adalah ilmu lahir. Nah, di sini beliau itu mengajarkan tata cara hubungan bermasyarakat, tata cara hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau itu menciptakan ilmu yang ilmu itu menjadikan kita sebagai seorang makrifat. Makrifat itu apa pengertiannya? Secara bahasa bisa disebut tahu diri atau jati diri. Seperti contoh, jati diri kita sebagai orang Islam apa? Harus meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sembahan kita. Harus meyakini Rasulullah sebagai sang penyelamat umat. Makanya sholat kita disebut sholat makrifat. Allahumma kamantahu. Itu apa artinya? Kita mohon kepada Allah agar tenggelamkan dalam samudera keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus biasa di Rasulullah apa pengertiannya? Biasa di Rasulullah itu sebenarnya kita menjawab panggilan dari Rasulullah pada waktu nazak sakatul maut. Beliau betapa sakitnya merasakan nyawanya keluar dari raga saat dicabut malaikat. Kemudian beliau dawuh, hai Jibril, kalau memang sakitnya seperti ini sebaiknya saya tanggung, umatku tidak mungkin tahan menanggung berita seperti ini. Di saat beliau sudah sakatul maut, beliau begitu kasar pada umatnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau bahaya mengajar kita menjawab panggilan Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Setelah beliau ummati kita, ya Sayyidi ya Rasulullah, umatku, umatku. Kita menjawab, duhai pimpinanku, duhai utusan Allah. Makanya faidah daripada ya Sayyid menjadikan hati. Dan
penjernihan hati itu langsung dari Rasulullah sama beliau. Karena beliau berkenan, beliau senang. Ummati. Kalau kita tidak bahagia Sayyidi ya Rasulullah, bagaimana beliau? Satu contoh, panjenengan ingkang gadah putra. Putra panjenengan itu sakit. Celuk si fulan. Putra jenengan mboten jawab. Kula yakin jenengan kecewa. Anane bisa jenengan nyeluk si fulan, si David, si siapa? Oh nggih, dalem mboten napa. Insya Allah panjenengan kok. Begitu juga sama dengan Rasulullah SAW. Bisa beliau manggil ummati, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Beliau ngaku. Dan di saat kita, ya Sayyidi, ya Rasulullah, beliau seketika itu memberi syarat kepada kita. Maka itu fungsi daripada ya Rasulullah untuk menjadikan hati ma'rifatilah. Karena beliau langsung yang menangani. Sebab sholawat hidayah itu adalah sholawat ma'rifat, di mana ma'rifat benarnya tahu diri. Orang yang ma'rifat tahu diri, siapa diri kita, siapa adanya Tuhan kita. Jadi kita sudah tahu apa kewajiban kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ma'rifat. Terus ilmu akidiyah. Beliau mbahnya pernah dahulu. Semenjak Quran diciptakan, belum ada ilmu seperti ilmu di akidiyah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya satu ilmu yang bisa diceritakan secara akal, yang sifatnya batiniah, yang bisa pelajari secara akal, yang sifatnya rohaniah. Apa itu? Lillah, lil rasul bil rasul, lil ghaus bil ghaus. Sekarang mana ada? Sebelum kita mengetahui dan mengenal ilmu akidiyah, kita madul, roh kita juga madul. Kita ke kantor desa, roh kita juga kantor desa. Tapi akidiyah tidak. Ilmu akidiyah adalah ilmu kunci daripada Al-Quran. Seperti contoh, Pak Cari ke kantor kelurahan, kemudian saya ke kantor kelurahan, saya niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya niati mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya niati makmum atau lil ghaus derek di dalam zaman. Itu masih separuh. Itu pun sudah baik. Apalagi ditambah semua ini karena jasa beliau Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah tidak mungkin kita bisa seperti ini. Kalau tidak ada beliau zaman kita tidak mungkin seperti ini. Kemudian ilmu ma'rifatillah berjalan. Semua ini yang menciptakan, menggerakkan, mengerti Allah. Sebab kita kemana-mana dalam setiap gerak-gerik kita, bahkan setiap naik dan turun nafas kita, tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita terapkan, insya Allah jasad kita macul, jasad kita terbalik desa, akan tapi roh kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ilmu seperti itu sebelum tahun nanti kan? Enggak ada. Yang kedua, ilmu Islam syariat. Kenapa kita menerangkan batinnya dulu? Karena sesuatu dirjati dan yang dikenali batinnya dulu.
Karena pada umumnya manusia itu mengikuti hati. Di dalam diri manusia ada sebuah daging. Apabila daging itu baik, maka manusia baik. Apabila seanggota itu jelek, manusia jelek. Itu yang terjadi. Sehubungan manusia mengikuti hati, beliau menaklif Al-Mahitiyah dari dalam dulu. Kemudian kita penerapan yukti kula di hakim rakok, mengisi bidang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sing madel ngajol, sing ustadzah ngulangnya masjid, sing nelayan golek iwak ning laut. Itu namanya ngisi bidang. Dan ngisi bidang itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dalam mengisi bidang pasti suatu waktu menemui satu waktu kita harus mengerjakan bidang yang sama. Maksudnya gini, dalam satu waktu kita ada 2 bidang yang harus kita kerjakan. Sedangkan kita orangnya satu, tidak mungkin mampu melakukan 2 bidang dalam waktu bersamaan. Kecuali orang-orang terpilih. Seperti saya. Yakin sama, belum mampu. Beliau mengajar kita sebagai layaknya manusia umum itu misi bidang. Dan dalam misi bidang, apabila sewaktu-waktu dalam satu waktu ada pekerjaan yang harus kita lakukan, itu bagaimana? Nah, beliau menciptakan ilmunya, yaitu takdirul alham. Apa maksudnya? Memilih mana yang lebih penting di antara 2 pekerjaan yang harus kita lakukan dalam satu waktu. Nah, dalam memilih yang lebih penting ini kita tinjau dari kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita tidak mampu sama sebetulnya, satu aku kudu kantor, mergo aku baru loro, kita habis sakit, awal itu baru loro, gak mlebu kantor 3 dino, terus di saat 3 dino pas enak uang mati, ngapunten nih, enten wong sedo, terus sekitar awal itu, tonggone awal itu, mepet tembok, terus seperti aku mlebu kantor mlebu aku tombol. Tapi engko lek gak mlebu kantor, aku wis 3 dina gak mlebu. Kok dipecat piye? Ini kalau kita lihat dari kepentingan ibadah sama saja. Sama-sama pentingnya. Kemudian kalau itu terjadi, maka beliau memberikan jalan keluar itu summa anfa bal anfa, yang artinya memilih yang lebih manfaat daripada yang manfaat. Dalam hal ini beliau mengajarkan kita meninjau ranah ini dilihat dari segi kemanusiaan, kabelum minan nas. Nah, kalau kita lihat dari segi kemanusiaan, kita bisa memilih, yakin kita sendiri kepentingan manusia dengan manusia lain, pasti kita akan memilih kita kerjakan ke tetangga kita dulu yang meninggal. Gampang lah Mas Rense, insya Allah punya kantor kalau gak apa-apa, senajan gak nutup gini, insya Allah juraganku atau bosku iso nerima. Lalu gak nutup gini kok, ini gak nutup kok telat, ngapunten bos, ngapunten Pak, tunggu kurang mati. Oh ya wes, itu yakin pas terjadi. Nah, sehubungan beliau itu menciptakan ilmu seperti itu, maka ilmu itu sebelum tahun 63 tidak ada. Itu yang pertama. Dan keistimewaan lain, ilmu wahidiyah
itu senafas dan kunci daripada Al-Quran. Terus yang kedua, sholawat ma'rifah. Nanti kita gaduhkan, kita gandengan dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW. Senafas tidak. Sholawat dia. Sholawat itu apa sholawat? Kok enggak yang lainnya? Banyak berbagai dasar. Tapi yang jelas, sholawat paling istimewa. Zikir yang paling istimewa sholawat. Zikir kok enggak la ilaha. Maaf. Zikir itu apa? Zikir itu sebenarnya hakikatnya pengertian ingat kepada Allah, zikir. Ingat kepada Allah adalah zikir. Zikir apa? La ilaha illallah. Zikir apa? Sholawat dia. Zikir apa? Sholawat kalian. Nah, zikir teman. Kemudian wirid. Apa wirid itu? Wirid itu sebenarnya kalau kita lihat dari arti bahasa, melakukan zikir dengan bacaan itu wirid. Itu zikir, itu wirid. Dan apa faedahnya wirid sholawat dia? Insya Allah faedahnya banyak, khususnya menjernihkan hati makhluk. Terus kalau kita zikir dengan sholawat dia, wirid dengan sholawat dia. Terus kalau itu tidak ada peningkatan, maka kita salah melakukan. Kok bisa salah? Karena beliau sudah mengajarkan terus makmum kepada beliau. Kalau kita tidak mau kepada beliau, insya Allah zikir sholawat dia tidak ada manfaatnya, hanya di dunia majusi. Kalau beliau sudah mengajar kita terus mengikuti bimbingan beliau zaman. Kalau kita lingkos mau beliau, saya yakin zikir itu akan jadi waris. Zikir kita lakukan wirid akan menjadi waris. Waris itu apa, Gus? Waris itu adalah buah daripada wirid. Contoh, kita terbiasa membaca amalan sholawat dia dalam satu hari atau malam dengan aurat bilangan yaumiyah 1 kali. Terus kita nggak melakukan wirid itu, kita ada yang merasa kehilangan. Aku mau kok gak tenang ya? Apa? Nyapa kok gak tenang? Apa singgung tak lakon? Berarti itu sudah berbuah. Buah itu rasa kenikmatan di saat kita membaca apa yang kita wirid. Kalau kita membaca sholawat dia, amalannya kita pas, insya Allah itu akan menjadi waris, berbuah di dalam hati kita. Jadi sholawat dia sebenarnya adalah beliau ma'rifah dia. Terus sekarang kita berbicara tentang Al-Quran sebagai patokan, sebagai pegangan orang Islam yang paling pada Al-Quran. Nanti kita gaduhkan dengan ilmu akidiyah, pas enggak? Kenapa enggak? Nah, di sini kita bisa melihat kalau senafas berarti kembali kak. Kalau tidak senafas berarti tidak kak. Kalau senafas, insya Allah beliau seorang ibu Rasul. Kalau tidak senafas, saya jamin beliau kakak.
tadi sudah dibicarakan, didahulukan ke Mas Dugi dari Nganjuk. Surat Al-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Quran. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap berkedipnya mata angger munggah menduwe nafas yang ada kudu ibadah Allah Subhanahu wa taala. Terus nafas enggak dengan ilmu dia. Sekarang kita lihat aja. Niat ingsun makan, niat ingsun tidur, turu, niat ingsun kerja, nderek perintah Allah Subhanahu wa taala alias ibadah dalam segala bidang, baik kabul minan nas, hifsunta maupun bandar Allah atau kabul minan Allah. Siram enggak? Pas enggak? Gandeng enggak? Sekarang kalau kita sudah berada dari kita ibadah, sudah ibadah belum? Sudah. Nah, berarti kenapa? Berarti beliau adalah naib Rasul sebagai wakil Rasulullah SAW. Seorang naib Rasul pasti beri bekal Allah Subhanahu wa taala untuk memberi bimbingan adroh. Kita tidak. Bimbingannya berupa apa? Musilatil hadrat, yaitu radiasi batiniah yang menghantarkan kita semua usul kepada Allah baru sallallahu alaihi wasallam. Maka itu beliau disebut Sohibul Nadroh. Secara mutaris beliau sudah seirama, senama dengan Quran. Bermasalah akhlakul karimah tadi sudah disinggung-singgung di Mas Dugi bahwa akhlak beliau begitu istimewa. Setahu saya, mulai saya kecil sampai saya tua seperti ini, Mbah Yai kalau ada tamu tidak pernah kedaluan orang. Pasti beliau mendahului. Apa itu? Kalepatannya ngapunten. Itu pasti Mbah Yai paling dahulu. Tamu siapapun. Belum ada sampai saat ini orang seperti beliau. Sapi. Apa sapi itu? Sapi orang bejat. Jauh dari Mbah Yai. Kebetulan sapi terlahir durian darah, tapi akhlaknya bagai bumi dengan langit. Itulah bahaya. Seorang nabi Rasul pasti berakhlak karimah. Beliau sangat gati, sangat sayang kepada para pengikutnya. Yang melakukan salah tidak langsung berminggat toh, kata dari pengamat. Mau kita doakan, kita doakan. Sing kepresi sakit ngakem Allah. Amin. Baik pasti jauh seperti itu. Tidak langsung diberundes. Itulah sifat Rahman Rahim yang baik sebagai Nabi Rasul. Tidak pernah kasar. Kalau kasar berarti bukan Nabi Rasul.
Sesuai tadi sudah disinggung oleh Mas Duki mengenai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi ila ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan kesesatan, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang menyampaikan sesuatu dengan penuh kesabaran. Nah, sekarang Mbak Isa ya sama senafas dengan itu enggak? Dengan sholat itu enggak? Saya yakin senafas. Karena beliau kalau menasihati kita dengan penuh kesabaran, tidak dengan penuh amarah. Nah, itu beliau juga senafas dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ininya beliau adalah orang istimewa. Beliau naib Rasul dan beliau adalah Sohibul Nadroh. Di sini ada yang lebih istimewa lagi. Apa itu? Iya itu. Qalbu Rasul. Bukankah Sultan Maria yang dulu Qalbu Rasul semuanya? Tidak. Itulah yang menempatkan bayi istimewa di Arab para Sultan Maria terdahulu. Walaupun demikian, beliau tetap menghargai dan menghormati Sultan Maria terdahulu. Tidak pernah bertentangan. Terbukti. Itu contoh. Sebelum mukadimah Fakih bayi, monggo kita mudah. Sing dereng apal kula suwun maos ya sayyidi ya Rasulullah. Kalau itu pun tidak, monggo kita waos napa sing kita amali sholawat napa wan angsal, donga napa wan angsal. Berarti beliau menghargai para sultan yang terdahulu. Itulah seorang qalbu Rasul. Tidak ada tandingannya. Kenapa membayang mulai Said Hasan atau Syarif Husain? Karena beliau murni darah Rasulullah SAW. Kok bisa? Bisa saja. Saya ceritakan. Mbak Muhammad Arab adalah darah Said Hasan. Apa Said? Sayyidina Hasan. Said. Terus Mbak Nyai Hasanah dari Syarif Husain. Kok nggak sama? Bedanya apa? Perbedaannya kalau Sayyidina Hasan itu Sayyid, kalau Sayyidina Husain Syarif. Terjadilah pernikahan antara keturunan Sayyid Hasan dan Syarif Husain. Lahirlah beliau Mbah Yai. Beliau Mbah itu murni dari Rasulullah SAW, karena dari cucu beliau pernikahan terjadi. Maka di situ bertempat bersemayam qalbu Rasul. Terus sekarang marak terjadi. Gus wafat ganti, Gus wafat ganti. Mereka mengatakan kitab ini, kitab itu dan sebagainya. Kitabnya sahih. Demi Allah, Syafi'i sendiri meyakini kitab itu sahih. Tapi yang memahami itu yang tidak sahih. Yang mempelajari itu yang tidak memahami kitab itu. Sehingga memelintir kitab itu menjadikan wafat ganti. Maaf, sebenarnya tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hak penuh sebagai Sultan Aulia.
zaman Allah Subhanahu wa taala memberikan hak penuh pendelegasian tugas daripada Rasulullah kepada Nabi Rasul. Apa itu? Setiap satu zaman minimal 100 tahun itu seorang raja, seorang sultan diberi hak Allah Subhanahu untuk menyusun strata dan kedudukan para wali di bawahnya. Terbukti Syekh Qadir Al-Jailani susunan strata wali dan kedudukannya 1, 7, 40, 300 dan seterusnya. Sedangkan jamaah ini belum bayai 3, 7, 40, 300 dan seterusnya. Nah, kok 3? Kok nggak sama? Itulah. Makanya itu setiap zaman strata dan kedudukan para wali tidak sama. Tidak sama. Mbak Yai 3, 7, 40, 300 dan seterusnya. Berapa 3? Ya, pertama Gosakov sebagai rajanya, dan rajanya diberi hak penuh untuk menyusun pemerintahnya. Sedangkan pemerintah beliau persis pemerintahannya Rasulullah SAW. Di mana persisnya? Islam tidak diwariskan. Wakilnya tidak diwariskan. Senafas tidak? Senafas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, dan beliau juga 3. Di bawahnya 2 imamain. Imaman yang sebelah kanan tidak tergantikan, walaupun sudah kondur cara dia. Siapa imaman pada zaman Rasulullah? Ummul Mukminin. Yang sebelah kiri tidak tergantikan. Tidak mungkin Ummul Mukminin digantikan sampai kiamat. Yang sebelah kiri tergantikan. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali. Nah, imam yang kiri ini wafat ganti beliau juga terus, tapi bukan kubur atop. Nah, di sini pengertian orang-orang memintir, tidak menjelaskan bahwa yang mati ganti bukan kubur atop. Adalah bawaan imam lain sebelah kiri. Hati-hati kalau bicara. Imam lain sebelah kiri. Dan pasti para imam lain seirama dengan Sultan Aliyah. Para imam lain seirama, senafas dengan kubur atop. Diwakilkan imaman yang pertama almarhum beliau Kiai Muhaimin, dan yang kedua almarhum Mbah Yai Mundir Pondok Maunasari. Walaupun beliau Mbah Yai sudah mendahului kondur, tapi jabatan imaman tetap dipegang oleh Mbah Yai Mundir semasa hidup. Terus Mbah Yai Mundir kondur, disitulah mulai terjadi gonjang ganjing, tidak ada pemain, dan terjadi penyalahgunaan terjadi dalam perjalanan fakir Rasulullah SAW. Berawal 91 mulai terjadi penyelewengan, pengkotaan, pembodohan, pembohongan. Yang sebenarnya Mbah Yai Treso, Mbah Yai bisa berbeda, tapi beliau diam saja. Karena apa?
Itulah sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Semua diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa tidak tergantikan sampai sekarang. Dan beliau dia terpancang ruang, tempat, dan waktu. Bahkan beliau bisa menembus dimensi yang lain. Dan saat ini beliau ada di alam Jabarut, alam ketuhanan. Karena alam Jabarut itu alam ketuhanan, alam kerajaan yang dihuni para roh-roh kekasih Allah yang sudah kondur secara lahiriah. Dan beliau juga bisa menembus kita sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya, banyak orang ditemui Rasulullah SAW. Ada Rasulullah SAW kondur sudah sekitar 1400 tahun. Saat itu tahun gajah. Rabiul Awal tahun gajah. Hanya Rasulullah. Dan meninggal sudah sekitar berapa tahun? 900 atau berapa tahun? Sampai sekarang beliau tetap bisa menemui kita. Rasulullah SAW bisa memberi syafaat kita. Itu perbedaan antara kita manusia yang penuh kotor, penuh hinaan dengan orang-orang terpilih. Hadirin yang kami hormati, maaf sekali lagi maaf. Kalau Al-Fakir jangannya ini keras. Kenapa saya harus keras? Kenapa saya harus menunjukkan kebenaran dengan keras? Tapi tidak memaksa. Itu hak masing-masing. Kenapa saya harus keras? Karena seorang sahabat yang hina, yang fakir tidak mau menjadi golongan yang dimaksud Rasulullah. Apa itu? Golongan apa? Kata Rasulullah, bukan golongan aku yang membiarkan kejahatan sifatnya. Langsung atau tidak langsung, kenal atau tidak kenal. Setidaknya mengurangi dengan doa. Saya tidak ingin tergolong yang dimaksud Rasulullah itu. Saya ingin menjadi golongan Rasulullah. Oleh karena itu saya membicarakan mengenai kebenaran yang ada dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang benar ada pengganti. Saya ingin tahu, adakah saat ini seseorang yang mampu membangkitkan kalam batiniah dari kalam lahiriah? Adakah manusia saat ini dalam perjuangan di ranah wahidiyah yang mampu menjauhkan satu huruf di alam langit lahiriah, membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena, membangkitkan roh-roh yang sedang bercanda gurau dengan nafsu-nafsunya. Satu huruf di alam langit kalau disetarakan dengan bumi, yaitu 1 sampai 4 kata dalam satu kalimat. Ya. Satu huruf alam langit kalau disetarakan dengan bumi, dengan dunia, 1 sampai 4 kata dalam kalimat. Ada enggak? Suatu contoh. Hadirin mau kita menjaga. Kita baca Allahumma ya wahid ya ahad dan seterusnya. 1 Allahumma ya wahid ya ahad ila akhir itulah. Itu 2 kata dalam satu kalimat.
ali sayyidina Muhammad. Itu satu kata. Dalam kalimat fasim bi'adati maklumatillah ya punyudoti itu satu kata. Jadi dua kata. Kita melakukan itu kalau kita benar dan tepat, maka hati kita terbuka. Kita akan merasa takut dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa takut tanpa syarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah sekarang orang bisa menciptakan satu huruf dalam langit membangkitkan rasa seperti itu? Saya yakin tidak ada, kecuali beliau Syekhuna wa Muribuna Mbah Yai Abdul Majid bin Mbah Yai Muhammad Ma'ruf bin Mbah Yai Abdul Majid Syafi'i. Tidak ada. Maka dari itu, marilah kita melakukan apa yang telah dicanangkan Mbah Yai. Jangan sampai kita melakukan yang tidak sesuai apa yang dikatakan Mbah Yai. Terus kalau kita mendengar bahwa mati Mbah Yai wis mati gak iso, kudune akhirian. Mana ada? Enggak ada. Sama dengan kita meyakini Islam agama kita, meyakini Rasulullah Nabi kita. Kalau Rasul mati apa diganti Nabi Abu Bakar? Kan enggak. Tetap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Shahibus Syafaat. Karena Nabi satu, mu'alif satu, dan berat semua adalah mu'alif sebagai kubul aktob di dalam ranah perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak membahas ranah yang lain di luar akidiyah. Maaf, saya tidak membahas ranah di luar akidiyah karena bukan hak kita dan bukan ranah kita membahas yang lain. Dan saya mohon maaf, di luar akidiyah tidak akan saya bahas, bukan hak saya. Ini hanya berlaku di kalangan pengamal sholawat wahidiyah. Jadi intinya semua tadi, Mbah Yai tidak tergantikan. Kalau memang tergantikan, pasti yang mengganti juga seirama dan senafas. Aneh. Saya berbicara tidak perlu menyebutkan golongan mana, bendera mana. Ada ya Sayyidi, ya Romo, Yai, titik. Itu tidak ada. Berarti yang bersolawat ya Sayyidi, ya Romo, titik itu berarti lebih pandai daripada Mbah Yai, lebih tinggi daripada Mbah Yai. Sedangkan di dunia ini tidak ada di anak kita yang lebih tinggi daripada Mbah Yai. Maaf, tidak ada. Kalau nggak percaya, akan saya panggil seseorang. Bagaimana pengamal yang tidak murid pada Mbah Yai? Maaf, parang boten kula nyuruh jani. Nyuruh parang boten. Yai, nyuruh Yai. Nyuruh sugi. Ajare sebagai sohibul hajat, parang boten. Nggih nyuwun sewu, jemaah yang terhormat, foto kumoi-moi. Sini, foto gak apa salah, foto kan, foto kan, salah gak apa foto ya. Ini termasuk foto ini. Salaman dulu, salaman.
Nah ini saya bersaksi demi Allah benar terjadi. Saksi demi Allah ini benar terjadi. Ada seorang pernah meninggal di masa hidupnya, ya Sayyibi ya Romo titik-titik. Kemudian meninggal dunia. Dia menemui seorang yang bernama yang meninggal sampai ya kita. Jangan lupa salam dulu. Ada keras apa yang keras? Cerita aja yang meninggal banyak. Semoga apa yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga akan saya sampaikan malam ini adalah hak bayi hak amalan waidiah hak. Orang yang akan saya ceritakan ini masih saudara, masih dulur, masih suriah Bayi Abdul Majid Syafi'i, kelompok Badal. Mereka itu suami istri fanatik sekali. Begitu istrinya meninggal, dia 2 kali mendatangi saya di dalam mimpi. Dia bilang dia getun, merasa tertipu, bertahun-tahun mengamalkan dia ternyata tidak diterima sama sekali sama Gusti Allah. Karena apa? Gos yang dia tuju bukan Bayi Abdul Majid Ma'ruf Padosa Pasirah. Dia merasa tertipu, dia getun, dia kecewa. Dia memohon sama saya minta dikirimkan mujahadah yang gausnya kepada Bayi Abdul Majid Ma'ruf. Saya tanya, kenapa tidak diterima? Gusti Allah nggak gelem nompo, Kanjeng Nabi pun nggak iso nompo. Gusti Allah nggak gelem, berarti tidak mau. Kanjeng Nabi nggak iso, berarti nggak bisa. Saya bilang kenapa? Saya tanya lagi. Toh, sholawat yang dibaca itu kan ditujukan kepada Kanjeng Nabi. Dia bilang itulah hak istimewanya Bayi Abdul Majid Ma'ruf Padosa Pasirah. Allah memberikan hak istimewa untuk Bayi memilih, memfilter, menyaring yang sebenar-benarnya pengamal, yang sebenar-benarnya mengikuti ajaran yang sesuai dengan yang diajarkan Bayi Abdul Majid Ma'ruf. Terus Kanjeng Nabi kenapa nggak bisa nompo, nggak bisa nerima? Padahal salat itu ditujukan kepada beliau. Karena Kanjeng Nabi saking menghargai hasil karya olah batin Bayi Abdul Majid Ma'ruf seorang Kanjeng Nabi aja menghargai. Kenapa kok kita yang bukan siapa-siapa malah seperti menyelingkuhi Bayi dengan menyebut gos yang lainnya, sedangkan gos itu tidak diwaris, tidak diturunkan ke anak cucu. Begitu yang saudara saya itu bilang. Dan saya di situ pun diperlihatkan keistimewaan Bayi. Alhamdulillah diberi penglihatan tersendiri. Terus dia bilang katanya suruh ngomong suami. Iya, dia bilang suruh pesan kepada suaminya, percuma mengirimkan dia amalan mujahadah itu, semuanya nggak keterima. Terus saya tanya, apa dia kecewanya kan menyalahkan saya sama suami saya, kenapa nggak memberitahukan dia yang sebenarnya gosnya. Ya saya bilang suami saya nggak kurang-kurang mengingatkan. Terus katanya dia juga ditemui sendiri sama Bayi. Akhirnya dia mengakui bahwa dia itu
ngarang, bertemu Mbak itu ngarang, berani untuk ngapusi. Waktu itu saya sempat dilema waktu dia meyakini bahwa bosnya Mbak Latif, terus bosnya ganti Gus Fikri. Saya sampai berpikir, apa Mbak Ye yang menemui saya ini palsu? Saya sampai sempat berpikir seperti itu. Tapi begitu Abah memberitahukan Mbak Ye itu tidak bisa dimendo-mendokan atau ditirukan dengan siapapun, karena Mbak Ye itu Tobu Rasul. Di situ saya yakin, seyakin-yakinnya dan tenang kembali. Terus yang itu yang sampean cerita, katanya dia kalau kan Mbak Yai itu dapat privasi. Iya. Terus ceritakan dulu aja, singkat aja. Hak istimewanya Mbak Ye itu diperlihatkan setiap pengamal YD itu Mbak Ye yang sebenar-benar yang sejati mengikuti ajaran Mbak Ye. Mbak Ye berani menjamin sampai akhirat. Ibaratnya kita memegang kartu ini, kartu free pass. Kita bebas pisah, tidak perlu mengantri seperti yang lain-lainnya membaca salawat yang biasa-biasa itu. Antriannya sangat-sangat panjang, kita nggak bakal sanggup jika harus mengantri seperti itu. Terus kalau kita tidak pengamal dan membayar ditolak Allah, kan itu. Iya. Ya, kalau sudah ya sudah. Ampun. Ya, salam aja. Mohon maaf. Mohon maaf kalau mungkin perkataan saya ada yang merasa tersakiti atau merasa terhina, tapi kenyataannya seperti ini. Saya harus menyampaikan yang sebenar-benarnya dan sehak-haknya. Mulai tahu hati-hati kalian semua. Busuk-busuknya kalian juga Mbak Yai tahu, tapi saking itu tadi Abah bilang Rahman Rahimnya Mbak Yai itu tetap ditunggu istilah sadarnya, taubatnya untuk kembali lagi kepada beliau. Malik salat dia pada salah sirat radhiyallahu. Sekian, terima kasih. Semoga manfaat bagi kita semua, termasuk khususnya saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang seperti itu terjadi. Kalau kurang jelas saya jelaskan lagi. Keluarga masih sama saya, masih termasuk cucu. Ayahnya sebagai pengamal wakiliyah dan sekaligus sebagai orang pusat. Namanya Dik Kasih Harun Madirwe. Anaknya namanya nggak boleh sebutan, ini kasih maaf. Setelah meninggal dia menemui yang namanya Moi tadi. Masa hidupnya dia selalu mempengaruhi, selalu menjelek-jelekan, selalu mengajak Moi ikut ke dalam organisasi yang lain. Bahkan dia saya bilang, kalau butuh duit sebut aja, ya saya dia Romo titik, pasti ada duit. Sampai seperti itu. Dan alhamdulillah setelah dia meninggal, dia menemui, tolong bilang sama saya, suruh ikut Mbak Ye Murni. Sebenarnya itu terjadi. Mungkin kalau jelas dukung dia takut dan sebagainya, nggak tahu. Tolong bilang pada suaminya, suruh ikut Mbak Ye Murni. Saya merasa tertipu ikut Romo lagi. Ini hak harus saya sampaikan. Dan saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Dan saya tidak menyinggung. Memang benar seperti ini. Kalau kita wakiliyah ikut Mbak Ye Murni, dia bilang seperti itu. Privasi, jalan tol. Menemui Kanjeng Nabi SAW bebas, tanpa antri, dari manapun. Tapi konsekuensinya kita pengamal, kalau dia ikut Mbak Ye Murni,
Allah pun menolak. Pada itu sholawat, Rasul menolak. Karena apa? Saking sayangnya Rasulullah kepada Mbah Yai, saking dianggap istimewanya. Karena beliau nabi Rasul yang paling istimewa menurut Rasulullah SAW. Dan kalau kita ikut sholawat lain, diterima, tapi antri. Bahkan yang mati 100 tahun yang lalu sampai sekarang pun ada yang belum ketemu Rasulullah karena antri. Begitulah peristiwa dia. Saudara-saudara pengamal yang saya cintai. Kalau istilah Ki Ageng Alefyuful, mudah-mudahan kita diberi inayah Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatullah kasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang yang tergolong hakiki. Tidak hanya di dunia fana ini. Mudah-mudahan saya berpesan kepada saudara-saudara pengamal, khususnya kepada pengurus PSB Kedung Pusat Daerah. PSB itu jati dirinya wahidiyah. Kita harus hati-hati. Coba itu. Sebelum kita melanjutkan, saya mohon maaf kalau menyita waktu saudara-saudaraku yang saya cintai. Kemarin ada seseorang datang dari Surabaya. Ini ada 2 kali. Yang pertama itu beberapa minggu yang lalu, yang kedua kemarin. Saya akan cerita yang beberapa minggu yang lalu. Kalau kemarin nanti terlalu gimana ya? Terlalu gak cocok lah gitu aja. Menyakiti. Yang 2 minggu lalu aja. Ada seorang pengamal datang ke saya. Terus saya tanya, apa kebetulan kamu? Saya pas mujadah ditemui Mas Sofitia, suruh tanya kepada jenengan Gus. Apa pertanyaannya Mas? Maaf, enggak gitu itu. Saya kesini mau bertanya, disuruh. Nah, terus istri saya bertanya, siapa yang nyuruh? Dan dia bayarin. Pertanyaannya ada 4 perkara. Yang pertama, apa kedudukan sholawat wahidiyah, ajarannya, prinsipnya. Gitu. Kedua, di mana kedudukan ilmu wahidiyah? Tapi dia bahasa Jawa, terpundi linggue ilmu wahidiyah. Dan yang ketiga, di mana kedudukan kehidupan? Nek endi linggue urip? Yang keempat, di mana kedudukan kiblat bagi seorang pengamal wahidiyah? Nek endi linggue kiblat? Di ranah perjuangan wahidiyah. Nah, kemudian saya tanya, siapa nyuruh bayarin? Tadi sudah saya sangka kok yang nyuruh bayarin. Lalu pada kok hanya untuk mencoba kebenarannya. Saya jawab, kedudukan wahidiyah di mata dunia adalah sebagai tata cara menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan wahidiyah. Jadi sholawat dan ajarannya perjuangan adalah suatu cara untuk menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah wakidiyah. Sesuai dengan namanya, sholawat berasal dari kata soli, artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat, beberapa doa. Dan wakidiyah berasal dari bahasa Arab wakid, yang artinya satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh jadi wakidiyah, yang artinya golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau digabung sholawat wakidiyah artinya beberapa doa dari golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya. Jadi kedudukan wakidiyah di dunia adalah suatu cara untuk menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kedudukan wakidiyah. Dan duduk tinggi wakidiyah tentu Bos. Benar disembahnya benar. Saya mau disembahnya ke sini bertanya kepada jenengan Bos. Jangan disembahnya langsung. Terus saya jawab, duduk ilmu adalah nenggone ajar wakidiyah. Lillah billah rasul birasul lillah billah. Yuk dikurangkan dan seterusnya. Duduknya ilmu wakidiyah yaitu Islam dan iman. Islam syariat yaitu yuk dan seterusnya. Keiman hakikat atau batin yaitu lillah billah hingga lillah bil ghos. Itu duduknya ilmu wakidiyah di dalam dunia ini sebagai cara untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia tanya lagi, lingge urip ten pundi Gus? Lingge urip di dalam wakidiyah. Maksud mana Gus? Lingge urip adalah ma'rifat billah. Tahu diri, jati diri kita sebagai wakidiyah. Bagaimana? Harus bertindak. Bagaimana kewajiban kita sebagai manusia yang beriman? Bagaimana kewajiban kita sebagai hamba Allah? Bagaimana kewajiban kita terhadap manusia lain? Bagaimana kewajiban kita sebagai pejuang Rasulullah SAW dengan yang dikendang bayai? Setiap pengamal harus berjuang, seperjuangan berpenyiar. Itulah jati diri kita sebagai wakidiyah. Itulah linggue urip bagi pengamal soal wakidiyah dan ajarannya. Sing sekawan menapun Gus. Kiblat wakidiyah, kiblat urip kemudian. Kiblat urip wakidiyah itu Mbah Yai. Kita makmum Mbah Yai otomatis sudah makmum Rasulullah. Makmum Rasulullah sudah berarti inilah. Zauk itu ada 3. Yang paling ketiga zauk akadiyah. Kita manusia tidak mungkin mampu kecuali para rasul dan nabi yang dipilih sebagai petunjuk jalan kebenaran. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Itu tidak mampu. Kemudian di bawahnya lagi zauk rasulillah. Kita pun tidak mau melakukan itu. Yang mampu hanya orang-orang terpilih yang setiap satu zaman dipilih satu orang, yaitu Sultan Ali atau Qutbul Aqtab. Kita mengikuti Qutbul Aqtab, mau pada beliau, insya Allah kita sudah termasuk zauk akadiyah tanpa berdiri. Itulah kesimpulan beliau Mbah Yai. Kados yang tadi didawuhkan Kiai Mas Duki. Ma'rifat itu kudu 40 tahun kudu itu. Saking istimewanya Mbah Yai. Wong bodoh iso usul. Tapi harus ada syaratnya. Baik dahulu. Nyenapunten mbok beda kula karo. Lek pengen iso uncak tanpa sopan. Miber tanpa sini agemane karuhun
sinaono, pahamono, lakonono, jujur wujud, bisa rumangsa ra bisa. Otomatis hilang yang terakhir. Lihat Allah misalnya kamu misal. Menurut tanpa sukanya apa? Mencolot gak karo sikil, gak karo bubu. Miber tanpa sikil apa? Miber terbang tanpa sayap. Iso asalkan agama ini karbon. Apa itu? Kalau kita bilang kita itu selawat kita yang ajarannya sinawono, pahamono, lakonono, jujur wujud, ojo ditambahi, ojo dikurangi. Insya Allah bisa masalah bisa. Terakhir bisa. Kabeh Gusti Allah. Itu sudah kita lakukan. Insya Allah. Maksudnya bertanpa siwi. Kita tidak perlu harus hafal kitab. Kita tidak perlu harus bisa baca kitab gundul Arab Pego. Itu maksudnya bertanpa siwi. Terus, lah apa? Onjakan utang. Awalnya dia gak kudu jadi pejabat di sini. Orang kudu celuk ustad. Orang kudu celuk kiai. Petani, maaf, tukang becak pun mampu melakukan ma'rifat billah. Asalkan jujur wujud agama karbon dilakoni. Terus sekarang kita bandingkan dengan maraknya ya Sayyidi ya Romo titik. Apakah itu jujur wujud? Tidak. Maka dia kalau berarti tanpa utang kejongor unepro kabeh. Kamu mengiso. Karena tidak ada yang menuntun kita. Ya, karepe dhewe. Tidak ada tuntun kita. Menghadap beliau, aku suka ini aja melok aku. Kalau aku nak kebuan aku malah bingung. Aku harus gak enak melok perjuangan wakil dia. Aku nang jero kono selawase urip. Selama selawat dia isi enak manfaatnya bagi manungso. Nah, sekarang saya kira saat itu pun selawat kita masih ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kalau itu kita yakini selawat kita masih ada manfaatnya, kita rasakan bahaya itu tetap ada di situ. Maka itu kita harus niat mau bayai. Pertanyaannya, kalau saya berbicara, aku mau bayai, Nah sekarang bagaimana yang dikatakan mau bayai? Kalau niat meyakini tanpa dasar itu tidak sah. Suatu contoh kita Islam, kita meyakini kanjeng Nabi sebagai Nabi kita. Kita meyakini Quran sebagai patokan umat Islam. Kita meyakini agama Islam agama yang sah. Inna dina indal Islam. Tapi pada kenyataannya kita tidak melakukan perintah Allah kepada Rasulullah. Sholat waktu sadar. Kita yakin dan kita mengikuti apa yang kita yakini. Kita akan bayai. Dalam berbatin harus mengikuti bayai. Harus meyakini dalam segala tidak laku kita tidak tergantikan. Saya yakin bayai mana dia, tapi akalnya bayai menyusup kepada putranya. Apa itu ada? Saya jenenge menyusup pasti jin. Nggak ada manusia yang manusia jin.
kita jadi budak. Pakai salah jalan akhir dari babi. Iya, ya pakai itu inkarnasi, itu agama Buddha. Di Islam tidak ada inkarnasi, demi Allah beda. Dan yang mengatakan inkarnasi insya Allah bukan golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya, tidak menyusup ke siapapun. Saya ingin menunjukkan benar mengajak saudara-saudaraku yang seiman, saudara yang saya cintai. Saya ingin saudara-saudaraku bukan termasuk golongan yang disebut Rasulullah. Saya ingin saudara-saudaraku menjadi golongannya Rasulullah, karena saya mengutarakan ini bukan untuk diri saya sendiri. Karena saya sebagai wakilnya Mbah Yai, tidak hanya saya, saudara-saudara semua pengamal wakilnya Mbah Yai harus sesuai dengan Mbah Yai. Saya kasihan kalau ada salah satu saudaraku tidak termasuk golongan Rasulullah. Dan ini saya lakukan karena saya sendiri ingin menjadi golongan Rasulullah SAW, dan saudara-saudaraku ingin tetap bersama saya sampai di akhirat. Demi Allah, nggak ada maksud penggiringan. Terus apa keuntungannya kalau saya giring? Saya toh tidak butuh pengakuan kalian semuanya. Demi Allah, saya tidak butuh pengakuan semua pengamal. Saya hanya butuh satu pengakuan dari Mbah Yai Majid Qudus Sallallahu Alaihi Wasallam. Omongan saya dipercaya tidak monggo. Dia tidak monggo. Seorang Syafi'i yang sudah hina ini hanya ingin butuh pertolongan Mbah Yai dan pengakuan beliau. Secara darah Syafi'i adalah Zuriyah, tapi saya bejat. Kebejatan inilah yang mendorong Syafi'i berbuat kebaikan-kebaikan untuk menebus kesalahan Syafi'i di masa lalu. Dan saya diberitahu Mbah Yai. Saya sebenarnya takut dan tidak berani. Demi Allah. Saya bilang, ngapunten kalau nggak mampu, kalau betul mampu. Aku yakin kalian mampu. Kalau betul mampu, kalau ngaji mon boten jenengan perso kiamat. Aku yakin kalau mampu, kalian mampu. Kula mboten ngaji, kula niki mulai cilik sampai gedhe niku sekolah teng umum. Kuliah teng UGM, jurusane sosial politik, jurusane hukum. Ijazah saya 3. Tapi mboten wonten hubungane kalih niki. Kula mboten mampu, Pak. Mampu, aku yakin. Terus akhirnya beliau jauh. Nek ngono, jawaban gelem apa ora kowe? Saya kehabisan. Akhirnya saya ingat saat tahun 88 beliau dapat saya. Mana tau Taufik? Nek gak mana tak golek musuh sing padha. Sampai sekarang ketemu tukaran. Akhirnya saya ingat, kemudian saya bilang, iya, saya sanggup. Insya Allah, di luar pengetahuan dan kesadaran para wali Allah baik yang sudah tiada, secara maupun yang ada, membantu kamu tanpa sepengetahuanmu. Terus saya siapa? Kok dibantu para wali? Tapi tidak ada jawab. Beliau hanya jauh. Kue roh sejatinya kue ke mati data. Sudah, saya nggak membayar urusan. Saya nggak bayar urusan. Dan di sini saya hanya mempunyai keinginan
menjalankan tugas yang diberikan Mbah Yai itu sebagai wakil Mbah Yai untuk mengajak umat masyarakat berbondong-bondong fafirullah warasiusallam. Dan saya mengajak saudara-saudara saya yang tercinta khususnya yang hadir di sini untuk menjadi wakil beliau. Dan insya Allah saya janji kelak kalau orang yang di PSD benar-benar sudah Mbah Yai membiarkan saya wakil Mbah Yai. Demi Allah saya janji. Mbah Yai nyuruh saya niku piye tentunya bantu kula teng PSD. Saya matur itu begini. Demi Allah akan saya lakukan. Saya kalau nggak matur sama matur Gus jenengan piye janji ngaten. Insya Allah akan saya tepati janji saya. Kenapa saya bilang demikian? Saya suka ayam jago. Jagung Bangkok wani turu wani tarung. Seorang sahabat walaupun hina, kalau ada orang yang merusak perjalanan akidah, dia ngedol tak tuku walaupun tak utangin, walaupun tak utangin. Tapi kalau harga diri saya dikoyak terserah. Memang saya sudah hina, saya sudah bejat. Tapi kalau mengoyak perjalanan Rasulullah akan saya bela. Karena Rasulullah dan junjungan saya dan keyakinan saya sebagai Rasulullah SAW. Saya yakin sapi jagung Bangkok. Walaupun bagaimana sapi jahatnya, jeleknya masih durian Yai. Itulah yang membuat keyakinan saya untuk mengajak teman-teman berjuang melawan Rasulullah SAW di bawah asuhan Mbah Yai Masjid Qudus Solo Sidoarjo. Amin. Hadirin yang kami hormati, ini ya sudah malam. Ya saya mendoakan kepada anak Adib Rauqiyah Ahmad mudah-mudahan menjadi anak soleh. Anak yang mampu meneruskan cita-cita daripada kedua orangnya apabila dunia masih diberi panjang. Dia itu penerus wakil Mbah Yai, jadi pejuang Allah yang militan yang hakiki. Dan mudah-mudahan itu terjadi. Sudah saya kepada anak Adib Rauqiyah Ahmad. Sebab sebentar lagi anak Adib Rauqiyah Ahmad sebagai remaja. Subhanul yaum ridalubut. Remaja saatnya adalah tulang punggung perjuangan di masa mendatang. Amin. Remaja saya adalah kaki-kaki tangan perjuangan di masa mendatang. Dan apabila remaja saat ini melempem tidak tahu akidah atau secara Mbah Yai, maka perjuangan yang akan bejat tidak ada akidah haki. Maka dari itu monggo kita sareng-sareng mujahadah mendoakan adik-adik, anak-adik sekaligus secara umum mendoakan anak kita masing-masing. Mudah-mudahan dibina, dibimbing dan diasuh Mbah Yai secara batinnya sehingga menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang mampu mengangkat derajat kita di atas Allah tanpa pandang bulu. Al-Fatihah. Ya safi al-khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiya wa salahu wa ruqahu faghadalam babaka wa rabbi walisali ya sayyidi siwaka wa intaru tabun sasan ya safi al-khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiya wa salahu wa ruqahu adri faqadalam abada wa rabbin walisali ya sayyidi siwak fa intaruda kundusa sonhalika ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal
wa aslahu wa ruhahu adrini wa ghadalam tabaka wa rabbini wa lisali ya sayyidi siwak wa intaru takun tusa sonalika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Ghafur salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadrati ahliyah ya Ghafur salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadrati ahliyah ya Ghafur salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadrati ahliyah ya sayyidi ya Ghafur ya sayyidi ya Ghafur ya sayyidi ya Ghafur al-Fatihah. Alhamdulillah, kita yakin anak-anak kita nanti akan menjadi penerus dan wakil baik. Amin. Dan ini tadi acaranya inti sekaligus pelantikan PSK Kebono. Monggo Mbak Protokol dipersilakan. Ini belum berakhir. Nanti setelah acara pelantikan kita teruskan lagi sedikit saja. Betul apa tuh? Monggo disimpan penjelasan beliau para pengurus Kurnia Salawat Media Kabupaten Jepara supados lajeng sumatang Banggung Karo anu barang, karo pengurus pusat. Pacare kalau jalan pacare kalau kamu sekaligus perwakilan pengurus Kurnia Salawat Media Pusat. mau ada nanti kamu mau betul ya tenang-tenang betul 1, 2, 3. Alhamdulillah kita telah resmi melantik PSW Kabupaten Jepara. Saya doakan mudah-mudahan Allah SWT memberi inayah dan rahmatnya sehingga perjuangan Syahidiyah di daerah Jepara lekas-lekas menyebar alam sekitarnya, yaitu sekitar Jepara. Dengan adanya peresmian ini dari bangsa jin manusia menjadi pengabdi Allah yang sempurna. Dan dengan adanya pelantikan mudah-mudahan imbasnya baik dalam masyarakat
di mana istiqomah menjadi wakil-wakil Mbah Yai dan mau belajar, mempelajari, memahami ilmu akhidah seperti yang dikenal Mbah Yai, yaitu pengen iso miber tanpa siri, batik tanpa sultan, akmani karuhun, sinaono pahamono, lakonono, jujur-jujur bisa, mongso ora bisa. Dan mulai saat ini saya mengajak saudara-saudara pengamal yang saya cintai belajar lebih giat, memahami ilmu akhidah sehingga bisa menyiarkan sesuai dengan apa yang dikehendaki Mbah Yai Majid Qudus Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pandaikan setiap pengamal biar tidak mudah dipinter oleh para ahli kitab yang palsu. Dan bila ada pengelompokan, pengkotak-kotaan, mereka akan tahu dan selekasnya menyelesaikan tanpa campur tangan pusat, tanpa bantuan pusat, sesuai dengan bantuan pusat. Dan bayar, ndang cepet beri, selaka nutup waktu, tidak beliau itu kepada saya. Terus saya tanya, mau baca kiamat, ojo tewak kuliah ini. Kiamat terus tahu. Yang penting waktu ini saya akan nutup. Terus kula kedados pundi? Selamat no sing gelem, sing gak gelem jarno wae. Nggih, selamat no sing gelem, sing gak gelem jarno wae. Aku gak butuhne wong pinter. Aku butuhne wong manut. Insya Allah baik kalau ngoten, insya Allah wong manut gak bisa jadi pinter. Kanthi bimbingan dari Mbah Yai. Insya Allah. Mereka Mbah Yai mendawuh. Nanti tanpa sultan, gak usah pinter. Gimana? Pokoknya Mbah Yai. Nggih, mugi-mugi kita termasuk golongan orang manut. Amin. Nggih, niki sampun dalu. Monggo kita langsung menjaga. Kita niatin, gitu. Terakhir mujadah sowan dumateng asan semata Allah, sowan dumateng asan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lan makmum Mbah Yai atas seluruh. Kita menyadari ini karena jasa bila Rasulullah dan Mbah Yai. Lan kita bilakan bisa rumah seorang bisa. Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki semua setiap nektar nafas kita, setiap berkedip nyawa kita, setiap banyak bilangan. Monggo. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ya wajidu ya jawab sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli khatin wa nafasin bi adabi ma'lumatillahi wa buyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawab sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli khatin wa nafasin bi adabi ma'lumatillahi wa buyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawab sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli khatin wa nafasin bi adabi ma'lumatillahi wa buyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawab sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli khatin wa nafasin bi adabi ma'lumatillahi wa buyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawab sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli khatin wa nafasin bi adabi ma'lumatillahi wa buyudati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya jawab
Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi wilam khatin wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa biyudati wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi wilam khatin wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa biyudati wa abdati. Allahumma kama anta ahlu. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nasaluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil lujati bari waqtah Katalana ro wala nasma wala najita wala nukisa wala nataroka wala nakuna wa tarzuqana tamma maghfiratika ya Allah wa tamma ni'matika ya Allah wa tamma ma'rifatika ya Allah wa tamma mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi adada ma khatabi ilmuka wa sawt kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nasaluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil lujati bal waqtah katalana ro wala nasma'a wala najida wala nukisa wala nataroka wala nasku wa tarzuqana tamma maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi adada ma khatabi ilmuka wa sawt kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nasaluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil lujati bal waqtah katalana ro wala nasma'a wala najida wala nukisa wala nataroka wala naskuna wa tarzuqana tamma maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa sawt kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nurul hidayah wa salahu wa ruhul adri Faqadalam abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka Paintaruda kundusa sondalika Ya safi al-khalqi salatu wassalam alaika nurah khalqi hadiyal aman wa aslahu wa ruhul adrin Faqadalam abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka Paintaruda kundusa sondalika Ya sayyidi ya Rasulullah 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 Ya sayyidi ya Rasulullah
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biidnillah, wandur ya Sayyidi binadrah, musilatil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biidnillah, wandur ya Sayyidi binadrah, musilatil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biidnillah, wandur ya Sayyidi binadrah, musilatil hadrati aliyah. Ya safi'al habiballahi, salatuhu alaika masalami, galat badurat silati ribadati, khudbiyati ya Sayyidi wal ummati. Ya safi'al habiballahi, salatuhu alaika masalami, galat badurat silati ribadati, khudbiyati ya Sayyidi wal ummati. Ya safi'al habiballahi, salatuhu alaika masalami, galat badurat silati ribadati, khudbiyati ya Sayyidi wal ummati. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin safi'il umami wa ala alihi wa ja'ali anama muslimin bil wahidi ya rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawatina qariban bainana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin safi'il umami wa ala alihi wa ja'ali anama muslimin bil wahidi ya rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawatina qariban bainana. Ya Rabbana, ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin safi'il umami wa ala alihi wa ja'ali anama muslimin bil wahidi ya rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawatina qariban bainana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin safi'il umami wa ala alihi wa ja'ali anama muslimin bil wahidi ya rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawatina qariban bainana. Ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhil mujadah ya Allah. Istihra. Al-Fatihah. Saudara-saudara pengamal yang tak sayangi, monggo kita getarkan hati kita, batiniah kita. Kita arahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada Sohibun Aturan Bayi Madi Qaddasallah. Kita mohonkan dengan batinah kita agar beliau memberi syafaat seluruh umat,
memberi nadrah seluruh manusia, membenahi bejat-bejatnya moral anak-anak manusia. Dengan getaran hati kita saat berdoa, monggo kita getarkan, kita pasrah banggaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan kepada beliau Rasulullah SAW. Kita pasrahkan kepada beliau Bayi Majid agar getaran hati kita disampaikan kepada masyarakat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqmikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqmikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqmikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Baligh jami'al alamin idan hadza wa jalbi tasirun baligh. Baligh jami'al alamin idan hadza wa jalbi tasirun baligh. Baligh jami'al alamin idan hadza wa jalbi tasirun baligh. Fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafiru ila Allah, 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 fafiru ila Allah. Wa qul jarhaq wa jaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul jarhaq wa jaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul jarhaq wa jaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Saudara-saudara pengamat sebuah perjuangan yang seanggap sudah menjadi saudara sendiri. Sekali lagi saya ingatkan, berpindah keyakinan yang lebih rendah ilmunya akan sampai. Dalam sebuah kitab yang berjudul Hawatul Haq itu menjelaskan, apabila seorang guru yang kita yakini dan benar-benar suatu aulia meninggal dunia secara liar, janganlah kita tergesa-gesa mencari pengganti yang lain sebelum ada tanda-tanda apabila ada guru yang lebih tinggi ilmunya. Terus bagaimana patokannya untuk melihat guru yang lebih tinggi ilmunya? Ada 3 perkara. Yang pertama, apabila batas yang ditentukan Allah sudah 100 tahun, misalkan ini serat 2062, di akhir 62 beliau wafat, itu ada kemungkinan setelah 2063 ada seseorang yang lebih. Maaf, ini masih secara umum, belum diranawati dia. Yang kedua, tanda-tandanya apabila guru yang kita yakini, yang dipercaya Allah sebagai penolong, itu talifannya sudah
tidak bermanfaat bagi umat. Yang ketiga, apabila ada seorang di ujung tahun 2063 dalam satu huruf langit bisa merasakan ketenangan kebahagiaan melebihi amal ibadah selama ini yang mendengarkan satu huruf di alam langit tadi. Ini juga pernah terjadi. Beliau baik dawuh kepada Mbah Woto, insya Allah. Tapi baik Mbah Woto sang mujahadah. Akhirnya Mbah Woto mujahadah. Terus tidak membayai, nyusahu, terus pun dirawasi. Langkung nikmat. Tinimbang korban kenikmatan selama urip kula. Ngoten nggih. Maka itu kenikmatan bimbingan seorang guru atau dirasa satu huruf langit saja, dirasa bagi yang mendengar dan merasakan mengalahkan kenikmatan selama dia hidup. Dan itu kalau tidak terjadi, dan ini masih belum di ujung tahun 2063, maka janganlah mencari guru yang lain. Sebab tidak ada orang yang lebih tinggi daripada Mbah Yai di tahun ini sampai 2063. Ingat, apabila kita mencari guru yang berganti dengan guru yang lebih rendah ilmunya, maka kedua guru bersangkutan tidak ada manfaatnya bagi sang murid. Sebab guru yang lebih tinggi ilmunya yang kita yakini pertama tidak ada hubungan, terputus. Artinya diputus Allah Subhanahu wa taala. Dan guru yang kedua yang kita yakini yang lebih rendah ilmunya tidak bisa menghantarkan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah saat ini daripada kita tidak bisa usul, kita mujahadah sampai mati ternyata kecil. Hati-hati. Dan mudah-mudahan kita tergolong yang tidak kecil. Hadirin yang kami hormati, Soke belajar yang kami hormati, kiranya apa yang saya sampaikan, apa yang saya haturkan, saya akhiri di sini. Sekali lagi saya Amasan pakai Sunario, orang yang fakir, orang yang bodoh, minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kata lebih-lebih yang tidak berkenan di hati saudara-saudara. Saya minta maaf khusus makan sesepuh yang menikah Kiai Mas Duki kurang sesepuh kula ngaturaken sedaya kalapatan nyunapunten sedaya kalapatan nyunapunten dumateng Mbah Woto kurang sesepuh kula aturaken sedaya kalapatan nyunapunten tentang ucapan kula sing kasar nyunapunten kepada saudara-saudara bernama aku njaluk ngapura kabeh tentang omong aku sing kasar aku njaluk ngapura lan mugi Allah yo ngapura awake dhewe kabeh amin ngapura dosa-dosane awake dhewe mulai balik sampai saiki amin ngapura dosa-dosane anak bojone awake dhewe amin ngapura dosa-dosa masyarakat sehingga subhanallah maringi awak dhewe rezeki nama wadah warahmah mari kita soleh-solehah maringi peningkatan dengan rahmat dan inayahnya yaitu peningkatan keimanan kita, peningkatan kebahagiaan kita, peningkatan kesehatan kita, yang sakit diberi kesembuhan Allah semuanya, peningkatan ekonomi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dan diberi kekuatan atas segala godaan setan, dilindungi dan diberi kekuatan atas gangguan binatang malam, dilindungi dan diberi kekuatan atas sihir misalkan,
dipelihara hati kita semua dari rasa iri, rasa dengki, riak, takabur yang semua menimbulkan syirik di hati kita. Diisi dengan rasa cinta, rindu, kangen, ingin ketemu kepada para kasihnya Allah, khususnya kepada Rasulullah SAW, Bahadir Zaman Rasulullah, dan diberi kemudian dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam rangka meninggalkan kebidatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam rangka melakukan menjalani tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melakukan asuhan dan bimbingan dari Majelis Qudus Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dalam perjalanan fafiru illallah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan diberi husnul khotimah. Amin. Sewaktu-waktu dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel, dimatikan dalam kondisi iman dan takwa, dimatikan di tempat yang terhormat, dimatikan di sekitar orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mendapat bimbingan asal beliau Wahyu Majid Qudus Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semuanya, baik itu orang tua kita yang sudah meninggal, kita dipelihara dari siksa kubur dan siksa neraka, diberi alam kubur yang indah, yang terang, yang luas, yang wangi bagaikan kamar pengantin baru, dan bahagia di alamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami hormati, tidak lupa pula kami ucapan ribu terima kasih kepada panjenengan sekalian yang mana telah memberi kepercayaan saya untuk matur walaupun makin bercetot karena saking bodohnya saya. Dan dengan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Amin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aminal ghosya ada zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.